Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami, sekalipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami hendak menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani hari ini, mulai dari pelayan firman, pelayan liturgos, pemandu lagu, pemusik, dan seluruh tim belakang layar, sehingga peribadahan ini boleh terlaksana untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bukan keinginan hai umatnya,
Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tolonglah kami agar kami beroleh pengertian karena hikmat dari Roh Kudus untuk memahami dan mengerti, lalu biarlah Roh Kudus menolong kami pula agar mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita Yesaya 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Bukalah Alkitab Saudara. Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Mari berdiri. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa silakan jabat tangan kanan kiri di samping Bapak Ibu di rumah masing-masing dengan senyum. Katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesaya dalam bahasa Ibrani berarti Yahweh dialah penyelamatku, atau Yahweh dia yang menyelamatkan. Yesaya ini adalah seorang nabi dari keturunan bangsawan. Dia kemudian menerima satu karunia panggilan Nabiim. Kalau saudara mau baca itu ada di pasal 6 dan pasal yang ke-61. Dan yang menarik sekali Bapak Ibu dari pribadi ini adalah dia dianggap juga sebagai bagian dari keseluruhan kitab Nabi Yesaya yang sangat panjang pasalnya ini. Walaupun kalau beberapa orang yang mengerti tentang pembagian Yesaya pasti tahu bahwa pasal 40 ini termasuk Deutero Yesaya, yaitu suatu kisah suara kenabian yang disuarakan ketika bangsa Israel masih di dalam pembuangan dan sedang menyiapkan diri untuk kembali dari pembuangan. Lepas dari itu saya mau berbagi pasal 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Namun Bapak Ibu harus pahami teks ini dari ayat 1. Kalau tidak membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-6, saudara tidak paham tentang maksud di ayat yang ke-9 sampai 11. Jadi begini kan, mereka di pembuangan, mereka dalam kesulitan, mereka disampaikan oleh Yesaya bahwa akan dibebaskan. Kenyataannya mereka belum bebas. Nanti secara detail di hari Minggu saudara akan mendengar itu. Mereka diberikan pemahaman bahwa akan dibangun kembali bait itu. Kota-kota reruntuhan itu akan berdiri. Kenyataannya mereka masih di tanah buangan. Mereka dijanjikan kegemilangan, mereka akan dijanjikan kejayaan. Itu mulai dari pasal 45 tentang Kores. Tapi kenyataannya kan belum ada. Jadi kondisinya adalah berbagai kehancuran di tanah pembuangan. Silakan bayangkan orangnya dibuang bukan dijajah. Saudara akan bayangkan tentang situasi yang sangat sulit, penderitaan dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Lalu Yesaya tampil dengan kalimat yang menarik. Coba lihat ayat yang 1. Hiburkan umatku. Lalu dia bilang gini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis ya. Itu dalam konteks buangan. Apa yang mau disiapkan? Loh hancur kok. Apa yang mau disiapkan? Kami masih di pembuangan. Bahkan lebih parah lagi, ada suara berseru, berkata, berserulah.
Apa yang harus kuserukan? Ayat 6. Seluruh umat manusia adalah rumput. Termasuk Persia adalah rumput. Termasuk Babel adalah rumput. Mereka akan hancur. Tapi Tuhan akan menyelamatkan umatku. Enggak ada kan? Pemberitaan ini sulit untuk diterima. Fatalnya, tolong lihat ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba dia bilang begini, Sion yang ada di pembuangan, naiklah ke atas gunung, berserulah tentang pembebasan. Kira-kira bilang begitu. Yerusalem, dengarlah, kebebasan segera datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai umat Israel di tengah pembuangan dapat perintah seperti itu enggak masuk di akal kan? Bahkan lebih parah lagi ketika disuruh lihat ayat yang ke-10. Lihatlah, Tuhan Allahmu datang untuk menyelamatkan. Bahkan dia bilang di ayat 11, dia bagikan gembala. Pertanyaannya, gembala yang bagaimana? Yang membiarkan kawanan dombanya dibuang di Persia, Babel. Kan enggak ada. Tapi itu disampaikan. Ternyata penyampaian itu dalam rangka mereka mau siapkan diri untuk nanti keluar dari pembuangan. Begitu loh Bapak Ibu. Walaupun apa yang disampaikan Yesaya itu kayaknya aneh, ternyata bahasa ini bahasa nubuatan. Sudah dekat masa pembebasanmu. Siapkanlah. Lihat, Tuhan akan kunjungi Yerusalem. Maka Sion harus berteriak untuk menyambut kedatangannya, untuk menyambut pembebasan itu, untuk menyiapkan diri. Hal kedua Bapak Ibu, ini mau bicara soal kendati pun Tuhan mau bebaskan dan belum terjadi, tetapi umat harus menyiapkan diri menyambut proses itu dengan cara mereka terhiburkan, mereka bersemangat lagi, mereka menyongsong itu seperti istilah tadi, naik ke gunung berteriak tentang Tuhan yang luar biasa, berteriak ke Yerusalem tentang pembebasan. Ini bicara soal apa? Semangat iman. Belum terjadi, tapi mereka tetap bersorak. Terakhir, lalu Yesaya tutup begini. Mengapa itu dilakukan? Karena Tuhan, lihat ayat 11, sebagaikan seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Anak domba dipangku, induk domba itu dituntunnya. Mau bilang bagaimana? Bahwa sebagai gembala, dia akan membuat Israel itu dibebaskan dan nanti kemudian memasuki tempat di mana mereka pernah tinggal. Seakan mau bilang begini, proses kehancuran mereka berakhir. Pemulihan akan dilakukan sebab Allah tampil sebagai gembala. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman? Apa yang disampaikan oleh Yesaya Bapak Ibu belum terjadi, tapi umat sudah disuruh bersiap-siap, umat disuruh berteriak menyongsong, umat disuruh berseru-seru, umat disuruh kemudian menjadi kuat kembali untuk siap berjalan menuju ke negeri di mana mereka pernah tinggal. Yang dulunya mereka kemudian dibuang dan sekarang mereka akan kembali. Saya mau katakan hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Memang belum terjadi. Tapi Yesaya minta mereka songsong. Memang pembebasan belum terjadi. Tapi Yesaya minta mereka bersiap. Hal yang sama saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Menyongsong tiap jawaban doa yang saudara sudah doakan. Kekuatan, kesembuhan, pemulihan dari COVID-19 ini, dunia kembali dipulihkan, Indonesia kembali dipulihkan. Saudara harus menyiapkan jawaban doa itu. Menyiapkan untuk menyongsong jawaban doa itu. Oh masa sih, belum kok, vaksinnya masih proses, bla bla apapun. Siapkan, pakai masker terus. Siapkan, jaga kesehatan terus. Siapkan pemulihan. Songsong itu dengan tindakan nyata. Bagaikan berseru di atas gunung itu Sion tentang Tuhan yang besar, padahal Tuhan belum bertindak. Saya mau katakan hal pertama ini sangat penting. Saudara yang percaya lawatan Allah, saudara perlu menyiapkannya. Saya pernah membaca sebuah kisah yang dibagikan di tautan Facebook, itu bagus banget, bahwa ketika semua orang berkumpul di lapangan di musim kemarau dan meminta turun hujan, hanya satu orang anak dari semua itu, hanya satu orang yang bawa payung. Itu pun seorang anak kecil. Semua orang berkerumun berdoa minta hujan di saat kemarau, tapi cuma satu orang anak, kok di cerita itu saya baca, yang bawa payung. Dan itu disebut dengan iman.
Belum terjadi toh? Tapi dia siap-siap. Hal yang sama saya mau bilang kepada saudara. Engkau yang menanti jawaban Allah, engkau harus menyiapkan mujizat itu bersama Tuhan. Engkau menyiapkan wadah ketika kemudian Tuhan mengubah air menjadi anggur. Engkau membentangkan layar ketika Tuhan menghembuskan angin berkat-Nya. Engkau harus menyiapkannya. Seperti Yehuda diminta oleh Yesaya untuk menyiapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya suka ayat 11. Allah macam apa yang katanya sebagai gembala tapi menelantarkan umatnya? Kan dibilang ini gembala. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, gembala tidak identik dengan mengelus-ngelus dombanya, walaupun memang anak domba itu dipangku, walaupun induknya dibilang dituntun. Tapi ada tindakan-tindakan gembala yang harusnya menjadi pembelajaran penting bagi saudara ketika menganggap Allah itu sebagai gembala. Jika Bapak Ibu tahu bahwa Allah sebagai gembala dan imani dia sebagai gembala, jangan cuma mau dia elus dan dituntun ke rumput hijau. Sebab ada saat di mana gembala mematahkan kaki dombanya. Ada. Kalau saudara googling, saudara akan menemukan setiap domba yang sesat ketika ditemukan itu dipatahkan kakinya, atau paling tidak dipukul supaya dia tobat, baru tidak bisa jalan, taruh di bahu dan dibawa pulang. Kalau saudara pernah lihat di kalender ada anak domba yang dipikul oleh Tuhan Yesus, itu contoh gembala yang baik. Berarti anak domba itu pernah hilang, dipukul, dipatahkan, baru dirawat, digigit sama dombanya, tapi tetap dirawat. Ke depan domba yang pernah dipatahkan kakinya yang pernah hilang itu tetap ada di kaki gembalanya. Saudara hanya berpikir bahwa gembala yang baik cuma elus-elus. Enggak Bapak Ibu. Ketika domba itu salah, ketika domba itu tidak benar, ditarik dengan tongkat. Wahyu 3 ayat 19 tidak henti-henti saya kasih tahu. Orang yang dikasihi Allah ditegur dan dihajar. Kalau saudara menganggap bahwa Allah adalah gembala seperti Yesaya 11, saudara harus tahu juga bahwa gembala selalu mendidik. Dan cara mendidik gembala adalah acap kali keras. Maka jika saudara menyebut Allah adalah gembala yang baik, ya jadi domba yang baik juga dong. Saya bilang gitu. Aku menyebut Allahku gembala yang baik, maka aku harus juga menjadi domba yang baik, yang dengar-dengaran kepada gembala, supaya betul terjadi anak domba di pangkuannya dan induknya dituntunnya. Orang percaya yang percaya Tuhan adalah gembala yang agung, yang memimpin, maka saudara dan saya pun diajak untuk meyakini jika Tuhan adalah seorang gembala yang luar biasa, aku harus menjadi domba juga yang luar biasa, yang dengar-dengaran pada gembala. Kalau tidak, bagaimana mungkin saudara mendapatkan jawaban dari tiap janji sebagaimana Yehuda berharap penggenapan pada janji pembebasan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bersuling dan merdu, membimbing aku.
Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Gembala kami yang agung, yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Setiamu tidak terukur. Besar kasih setia Tuhan kami kecap tiap-tiap hari. Kami dituntun, kami dijaga. Kami bersyukur bahwa bersama dengan keluarga kami terhimpun di ibadah keluarga ini melalui ibadah penuntun di kanal YouTube resmi GPIB Peniel Palembang. Lalu firman Tuhan sudah kami dengar, bagaimana kami diajar untuk menyiapkan segala sesuatu pada waktu-waktu penyataan Tuhan di setiap proses penantian jawaban doa. Iman adalah kemampuan kami bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kepada Allah, sehingga kami yakin kami juga dipanggil untuk menyiapkan diri kami, menyongsong jawaban-jawaban itu. Sebagaimana Yesaya menyiapkan umat menghadapi proses-proses akhir ke depan, walaupun mereka masih dalam penghukuman. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan ini, dan mampukan kami untuk tidak hanya mengimani Engkau sebagai Gembala yang baik. Ya Roh Kudus, tuntun dan pola hidup kami, supaya kami juga berubah menjadi domba-domba yang baik. Ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan kami berikan. Pujilah nama-Mu. Di syafaat ini hamba berdoa secara khusus untuk waktu, kesediaan, dan semangat tim IT GPIB Peniel Palembang, sehingga tayangan ini, ibadah penuntun ke ibadah keluarga, video penuntun ibadah keluarga ini dapat ditayangkan. Berkati tiap mereka semua yang telah memberi diri ini. Ingatkanlah semua kami bekerja untuk Tuhan, jerih payah kami tidaklah sia-sia. Menyerahkan semua juga yang terlibat, para presbiter, semua orang yang telah mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan setia. Bapa, berkatilah. Bersama dengan keluarga, hamba berdoa dan membawa semua keluarga yang saat ini bersama dan bersatu hati di syafaat ini. Engkau yang mengenal kami ketika duduk atau berdiri, bangun atau berbaring. Tuhan yang tahu tentang kondisi hidup masing-masing keluarga, rumah tangga kami. Tuhan yang mengenal tiap kebutuhan kami. Tuhan juga yang tahu tentang air mata yang menetes di tengah gumul yang tak mudah, atau tawa sukacita di tengah kegembiraan. Tuhan juga yang tahu tentang tak mudah menahan sakit di pembaringan, atau menanggung duka dan kesepian karena ditinggalkan. Tuhan juga mengerti di tiap hati kami tentang jatuh bangun kami menghadapi kondisi ekonomi dunia dan negeri ini, dan berbagai upaya yang kami buat untuk tetap survive dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah dan pendidikan anak-anak kami. Tuhan tahu pula tentang jeritan tiap kami yang saat ini sedang mengalami kebuntuan dan soal hidup. Maka Bapa, bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap rumah tangga yang saat ini anggota-anggotanya turut bersyafaat bersama kami melalui video penuntun ibadah ini, dengarkanlah seruan kami. Biarlah Tuhan tidak meninggalkan kami sedetik sekalipun, dampingi kami di kekelaman, tapi juga beradalah kami di tengah sukacita, supaya saat kelam kami tahu kami dituntun dan tidak ditinggalkan, dan di saat sukacita pun kami tahu itu terjadi karena perbuatan Tuhan hingga Engkau ditinggikan. Sehingga di pahit manis perjalanan hidup kami, di dua warna hidup yang berbeda ini, Bapa, nama-Mu tetap kami tinggikan, Tuhan Engkau tetap kami agungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hidup dan penghidupan masing-masing kami, keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, oma, opa, cucu-cucu, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Maha Kasih, Sang sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati serta kuduskanlah sehingga dapat menjadi alat-Mu dalam menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siap mengerjakan firman Tuhan yang tadi telah saudara dengar.
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah